Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang usaha dan energi. Nah, seperti apa soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan video kali ini? Mari kita mulai saja dari soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama ini disebutkan ada sebuah mobil melakukan kerja atau usaha sebesar 800.000 Joule untuk menempuh jarak sepanjang 1 km ya, mohon maaf, sepanjang 1 km dengan kelajuan tetap. Nah, berapakah gaya yang dilakukan oleh mobil itu? Nah, pertanyaannya, jadi yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada mobil itu sehingga dia bisa bergeser sejauh 1 km. Nah, di soal ini berarti kita asumsikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan lintasan lurus karena dalam perumusan di usaha kita perlu adalah perpindahannya, bukan jarak atau panjang lintasannya sebenarnya. Nah, baik, kita asumsikan bahwa benda ini atau mobil ini bergerak dengan lintasan yang lurus sehingga jarak dan perpindahannya sama, gitu ya. Nah, di persamaan tentang usaha kita tahu bahwa W ini sama dengan F S cos theta, dan kemudian kita asumsikan di sini adalah gayanya sejajar dengan arah perpindahannya, maka usahanya diperoleh di situ adalah 800.000 Joule, kemudian gayanya ditanyakan, kemudian S perpindahannya adalah 1 km, berarti ini adalah 1000 meter kalikan cos 0. Nah, kenapa kok cos 0 gitu ya? Jadi kita asumsikan bahwa ini mobilnya, gitu ya. Nah, jadi ini kita asumsikan kecepatan ke sana. Nah, dorongannya mesin ini sejajar dengan perpindahannya. Nah, ini perpindahan, kemudian ini adalah gaya dorong, ini kecepatannya, gitu ya. Nah, jadi sudutnya adalah 0. Kemudian berarti ini bisa kita sederhanakan, ada 1000, kita coret dengan sini. Nah, cos 0 ini sama dengan 1. Jadi gaya yang bekerja pada mobil itu adalah 800 Newton. Oke, jawaban yang sesuai ini adalah D. Baik, kita lanjutkan di soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini disebutkan ada benda 2 kg diberi gaya 4 Newton, ya. Benda berpindah sejauh 5 meter searah dengan gaya. Nah, usaha yang telah dilakukan oleh gaya 4 Newton tersebut adalah titik-titik. Nah, ini digambarkan dulu. Jadi misalkan ini ada sebuah benda, kita asumsikan dia berada di atas lantai yang licin. Kemudian ini ada gaya sebesar 4 Newton. Di F ini adalah 4 Newton. Kemudian di soal ini disebutkan bahwa benda berpindah sejauh 5 meter searah dengan gaya. Nah, berarti ini perpindahannya sana, ini adalah 5 meter. Nah, berarti untuk menghitung usahanya, jadi W sama dengan F S cos theta. Nah, F-nya adalah 4 Newton, kemudian S-nya adalah 5, cos theta-nya berarti ini adalah cos 0. Nah, berarti ini ada 20, cos 0 adalah 1, berarti usaha yang dikerjakan oleh gaya F kepada benda tersebut adalah 20 Joule. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan di soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini disajikan sebuah gambar, yaitu gambar sebuah mainan yang ditarik dengan gaya F. Nah, sekarang kita baca soalnya, yaitu seorang anak menarik mobil mainan yang masanya adalah 2 kg tanpa gesekan dengan menggunakan sepotong tali seperti pada gambar. Jika F adalah 40 Newton, kemudian alfa, jadi alfa ini kita, kalau tidak ada gambarnya, kita tambahkan saja di sini alfanya, sudut antara horizontal dengan F. Nah, usaha yang dilakukan anak tersebut untuk memindahkan benda sejauh 5 meter, jadi perpindahannya adalah 5 meter. Jadi ini akan berpindah ke sana, nanti sejauh
5 meter. Jadi ini F-nya itu adalah 40 Newton, kemudian alfa adalah 60 derajat. Nah, baik, sekarang kita akan menghitung besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut. Jadi ada W sama dengan F kalikan S kalikan cos alfa kalau di sini ya, berarti cos alfa. Kemudian F-nya ini adalah 40 Newton. Kemudian perpindahannya, jadi perpindahannya adalah 5 meter. Dan sudut yang dibentuk adalah 60. Jadi cos 60 derajat. Ini ya, jadi ini adalah 20. Dan cos 60 ini adalah, oh ini maaf 200 gitu ya. Cos 60 adalah setengah, berarti ini adalah 100 Joule. Nah, jawabannya C. Kemudian lanjutkan di soal berikutnya. Nah, pada soal ini sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringannya adalah 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat dan benda bergeser sejauh 3 meter ke arah bawah, nah maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, baik. Untuk usaha yang dilakukan oleh gaya berat, kita bisa langsung menggunakan W sin ini. Jadi, gaya yang bekerja adalah W sin, kemudian perpindahannya ini 3 meter, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat tersebut, jadi ada usaha sama dengan W sin 30, jadi gaya yang menyebabkan bergeser adalah W sin 30 dikalikan dengan S kalikan dengan cos 0. Kenapa cos 0? Karena W sin 30 ini sejajar dengan dan searah dengan perpindahan, sejajar dan searah gitu ya. Jadi W-nya W sin, jadi W-nya adalah M G sin 30 kalikan S kalikan cos 0. Berarti sini masanya adalah 20 kg, kemudian G-nya adalah 9,8, sin 30 adalah setengah, dan S adalah 3, cos 0 adalah 1. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan. Kita coret di sini tinggal 10. 10 kali 9,8 berarti ada 98. Nah, 98 dikalikan 3 berarti di sini adalah 294. Jadi ini ada 294 Joule. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke soal berikutnya. Nah, bagaimana seandainya kita kalau menggunakan W saja? Bagaimana dengan W ini? Usaha yang dilakukan oleh W saja. Nah, baik, untuk usaha yang dilakukan oleh W, berarti hati-hati di sini sudutnya. Sudut yang dibentuk antara W dan perpindahan. Jadi, sudutnya nanti di sini adalah 60. Ya, nanti kita bandingkan hasilnya. Jadi, usaha yang dilakukan oleh W itu berapa? Jadi, kalau misalkan ini saya gambarkan ulang. Ini bidang miringnya tadi. Kemudian ini ada balok. Nah, dia punya gaya berat. W. Nah, jika sudut antara bidang miring dengan horizontal ini adalah 30 derajat, nah maka di sini sudutnya adalah 60 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk antara gaya berat ini dengan perpindahannya nanti adalah 60 derajat. Jadi, adalah perpindahannya S, gitu ya. Nah, kemudian usahanya, jadi W sama dengan gaya berat dikalikan dengan perpindahannya dikalikan dengan cos 60. Nah, ini W berarti adalah M G kalikan S, cos 60 adalah setengah, M-nya tadi adalah 20 kg, G-nya 9,8, kemudian S-nya adalah 3, ini kalikan setengah. Berarti setengahnya dengan 20 bisa kita sederhanakan di sini. Nah, ini berarti tinggal 10 kalikan 9,8. Nah, berarti ini adalah 98 kalikan 3 berarti ada 294 Joule. Jadi nilai usahanya sama saja kita menggunakan cara ini ataupun cara yang sebelumnya tadi. Nah, baik, kita lanjutkan di soal berikutnya. Pada soal ini
ada massa benda atau benda bermassa 10 kg ditarik dengan gaya F itu adalah 100 Newton seperti pada gambar dan tidak ada gesekan antara benda dengan alasnya. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah titik-titik. Jadi di sini kita akan mencari besarnya usaha yang diperlukan untuk memindah benda tersebut sepanjang 5 meter. Di W ini ya. W sama dengan F kalikan S cos theta. Jadi F-nya ada 100 Newton, S-nya 5 meter, kemudian cos 37 derajat. Jadi ini adalah 500 dikalikan cos 37 berarti ini adalah 0,8. Berarti ini nanti adalah 400 Joule. Nah, jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan di soal berikutnya. Nah, sebuah peti bermassa 50 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang licin. Peti itu kemudian ditarik dengan gaya F 100 Newton yang arahnya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana sin theta 0,6 kemudian cos theta adalah 0,8. Jika peti berpindah sebesar 10 meter, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah titik-titik. Nah, baik. Sekarang kita akan menghitung dulu besarnya usaha. Jadi W sama dengan F kalikan S kalikan cos theta. Nah, ini berarti ada F-nya 100. Kemudian S adalah 10 meter perpindahannya. Kemudian cos theta, ini sudah disebutkan soal itu, cos theta adalah 0,8. Berarti ini adalah 0,8 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan perhitungannya. Jadi ini adalah akhirnya 8.000 kalikan 0,8 berarti ini adalah 800 Joule. Nah, jadi ini adalah jawabannya E. Baik, kemudian kita lanjutkan di soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 5 kg terletak pada bidang datar yang licin dari keadaan diam, kemudian dipercepat 5 meter per sekon kuadrat selama 4 sekon. Nah, kemudian benda bergerak dengan kecepatan tetap selama 4 sekon. Maka usaha yang dilakukan benda selama bergerak. Nah, ini ya. Usaha yang dilakukan oleh benda selama benda itu bergerak. Nah, untuk mencari usaha, kita tahu bahwa usaha ini sama aja dengan perubahan energi kinetik. Nah, berarti nanti kita akan mencari, ini adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Nah, berapakah energi kinetik awal dan berapakah energi kinetik akhirnya? Gitu. Nah, maka kita akan mencari kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya ini adalah dalam keadaan diam, ya. Dalam keadaan diam seperti ini. Oke. Nah, kemudian selama 4 detik dia dipercepat dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian dia bergerak lagi dengan kecepatan tetap selama 4 sekon. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan digambarkan benda ini jadi posisi A dan setelah 4 detik misalkan dia ada di sini, ini posisi A, ini posisi B, kemudian berikutnya dia bergerak terus dengan kecepatan tetap. Jadi ada V0, kemudian V aksen, kemudian ada V double aksen, di mana untuk V aksen sama dengan V double aksen. Jadi setelah 4 detik kecepatannya konstan. Nah, ini jadi waktu antara T A ke B ini adalah 4 sekon. Kemudian di titik C ini juga T BC ini adalah 4 sekon. Oke, 4 sekon gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencari kecepatan apakah V aksen itu nilainya. Jadi menggunakan persamaan GLBB, jadi ada
V aksen kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kalikan A kalikan SA B. Nah, kalau kita menggunakan persamaan ini, ternyata kita tidak bisa menemukan kecepatannya ini. Karena apa? Karena perlu SAB, padahal di sini tidak ada. Nah, yang diketahui adalah waktu, maka jangan menggunakan persamaan yang ini. Jadi kita menggunakan persamaan yang pertama, ya. Menggunakan persamaan yang pertama, jadi ada VT atau V aksen. Dalam hal ini adalah V aksen ya untuk soal ini. V aksen sama dengan V0 plus A kalikan T. Jadi V0-nya adalah 0 karena awalnya diam, kemudian A-nya itu adalah 5, kemudian T-nya adalah 4. Maka kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Sedangkan kecepatan dari B ke C itu konstan, maka ya nilainya 20 meter per sekon. Nah, berarti untuk B ke C tidak ada perubahan energi kinetik. Ya, jadi dari proses B ke C ini, pada proses B ke C, delta EK dari B ke C itu sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena kecepatannya konstan, sehingga tidak ada perubahan energi kinetik. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari energi kinetik akhirnya. Ini adalah setengah kalikan massa benda kalikan V aksen kuadrat min setengah MV0 kuadrat. Berarti ini adalah setengah kalikan massanya adalah 5 kg, kemudian V aksen ini adalah 20 kuadrat, ini min setengah kalikan 5 kalikan V0-nya adalah 0 kuadrat gitu ya. Berarti ini adalah 5 per 2 dikalikan dengan 400. Berarti ini bisa kita sederhanakan. Ini tinggal 200 kalikan 5, berarti ini adalah 1000 Joule. Jadi jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat. Tangan 37 derajat adalah 3/4. Jika massa peluru adalah 0,1 kg, 0,01 kg ya, maka usaha oleh gaya gravitasi pada peluru sejak ditembakkan sampai jatuh ke tanah kembali. Nah, ini ada di sini ada penyebutan benda ditembakkan sampai jatuh ke tanah kembali. Nah, berarti kalau kita meninjau pada arah sumbu Y, maka perubahan atau perpindahannya adalah 0 karena ini misalkan acuan, kemudian kembali lagi ke tanah. Jadi ini juga sebagai acuan. Jadi energi potensialnya adalah 0. Jadi usahanya ini adalah perubahan energi potensial. Nah, jadi energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Energi potensial akhirnya adalah 0 karena berada di acuan atau di permukaan tanah. Kemudian di energi potensial awal, EP0 ini juga 0 karena di acuan juga. Jadi usaha yang dilakukan gaya berat ini adalah 0 Joule. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya. Balok seberat 40 Newton meluncur di atas bidang datar licin dengan laju 2 meter per sekon. Balok berhenti setelah menekan pegas yang menghadangnya. Jika konstanta pegas adalah 100 Newton per meter, maka berapa pegas tertekan oleh balok? Nah, ini materi yang sudah dihubungkan dengan pegas gitu ya. Jadi ada balok di lintasan licin. Ini kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, kemudian balok ini menabrak ini. Jadi di awal ada pegas belum tertekan, kemudian setelah menabrak pegas, nah balok ini berhenti. Misalkan berhentinya di sini. Nah, berarti pegasnya tertekan. Nah ini, nah berapakah pemendekan pegas ini? Delta X, misalkan seperti ini. Ya, berapa jauh pegas tertekan. Nah, baik. Berarti dalam masalah ini maka nanti ada usaha kita menggunakan hukum kelestarian energi mekanik. Jadi ada energi kinetik,
Kemudian di sini ada energi potensial bekas. Nah, berarti ini menggunakan hukum kelestarian energi mekanik. Jadi EM awal sebelum menumbuk bekas ini harus sama dengan EM akhir ketika bekas tertekan dan balok berhenti. Ini EM aksen gitu ya. Nah, baik, kemudian di awal berarti ada energi kinetik awal ditambah dengan energi potensial bekas awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah dengan energi potensial bekas akhir. Nah, di bagian awal energi potensial bekasnya 0 karena bekas belum tertekan sehingga tidak mengalami perubahan panjang. Jadi ini adalah 0. Kemudian di bagian akhir energi kinetik balok itu 0 karena baloknya berhenti. Nah, jadi ini tersisa tinggal energi kinetik awal itu harus sama dengan energi potensial bekas yang akhir. Nah, perlu diketahui bahwa persamaan untuk energi potensial bekas, jadi EP bekas ini adalah setengah kalikan konstanta bekas kalikan perubahan panjang kuadrat. Nah, baik, kita masukkan sekarang energi kinetik setengah M kalikan V0 kuadrat sama dengan EP bekas, berarti ini adalah setengah K kali delta X kuadrat. Nah, berarti di sini ada setengahnya bisa kita hilangkan di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ada M kalikan V0 kuadrat itu sama dengan K kalikan delta X kuadrat. Nah, berarti delta X kuadrat ini sama dengan M V0 kuadrat per K. Jadi M-nya adalah berapa? Beratnya, beratnya 40 Newton. Berarti kita asumsikan G-nya adalah 10, berarti M-nya adalah 4. Kemudian V0-nya adalah 2, kuadratkan per K. K-nya adalah 100. Nah, berarti delta X kuadrat ini sama dengan 16 per 100. Kalau di akar, jadi ketemu delta X, maka ini adalah 4 per 10. Berarti ini adalah 0,4 meter. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal yang terakhir. Sebuah bola bermasa 0,5 kg bergerak dari A ke C melalui lintasan lengkung seperti pada gambar. Apabila percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan bola dari A ke C adalah titik-titik. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, karena yang bekerja di sini adalah gaya gravitasi, dan gaya gravitasi adalah gaya konservatif, maka kita tidak perlu memperhitungkan lintasannya ini. Yang penting adalah perpindahannya. Nah, jadi di sini ada gaya gravitasi atau gaya berat V. Kemudian kalau kita tarik sini, nah berarti perpindahan benda ini adalah delta H atau sebagai S-nya tadi, ini adalah 3 meter. Nah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini adalah V kalikan S kalikan cos 0. Ya, jadi arah perpindahannya kan vertikal ke bawah ini, arah gayanya juga vertikal ke bawah. Berarti gaya beratnya ini adalah M G kalikan S, cos 0 adalah 1, M-nya 0,5, G-nya kita asumsikan 10, kemudian S yang perpindahannya adalah 3. Nah, berarti ini adalah 15 Joule. Baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.